Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Kita bersyukur pada Tuhan karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah Oikumene Surakarta spesial. Karena beberapa bulan yang lalu kita tidak bisa bertemu, tetapi pada hari ini kita kesempatan bertemu secara daring. Oleh sebab itu mari kita rasakan kasih Tuhan yang besar melalui pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut. Kita akan pujikan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita akan berdoa. Ibu Ketua Oikumene Surakarta membuka kita di dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat persekutuan doa Oikumene Surakarta ini. Dengan rendah hati kami datang membawa serta pujian, syukur, suka duka, dan segala kekurangan kami. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu, sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Terlebih pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Berilah kami mata hati yang baru untuk dapat memandang Engkau sebagai juru selamat yang melindungi kami dari pandemi COVID-19 dan segala masalah yang kami hadapi saat ini di seluruh wilayah dunia. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya percaya bahwa kita di dalam kasih Tuhan senantiasa hidup dalam kemenangan. Di masa pandemi ini kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang kuat. Sehingga saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang di rumah bisa hidup dalam kasih Tuhan. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Ku nyanyi haleluya.
ku datang menyembahku di sini. menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan, Ku percaya Kau ada bagiku. tak usah ku takut, Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau membimbingku. Saat ku lemah, Kau kuatku. nyatakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, Di hidupku. Shalom jemaat yang berbahagia, ibu bapak saudara dimanapun berada, berkah dalam. Betapa bersuka cita hati kita karena kita boleh bersama mengikuti kembali ibadah, walaupun tidak secara langsung di rumah masing-masing. Nanti kita akan melihat kembali ekumene yang berbulan-bulan tidak kita temui secara langsung. Kami sungguh berbahagia di bulan Agustus ini kita kembali mulai, dan rekan-rekan saudara seiman dari Korem boleh hadir bersama dengan kita dalam rangka 17 Agustus, hari ulang tahun negara kita tercinta yang ke-75. Kita akan bersiapkan hati kita untuk boleh bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam pertemuan pertama ya untuk kita ibadah ekumene saat ini. Kita akan mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan bagi kita yang Katolik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur pada kesempatan ini, karena kami boleh disapa secara langsung melalui daring saat di mana kami berada di rumah. Dan kami bersyukur jika lawatan Tuhan ada untuk kami. Roh Kudus boleh menuntun kami saat kebenaran firman Tuhan kami dengarkan. Perkenankan kami karena banyak kekurangan salah dosa kami, ampuni kami. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, di rumah kita masing-masing kita boleh disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh siapkan di rumah, bagi yang sudah mungkin dekat dengan Alkitab, boleh disiapkan dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 10. Bisa disiapkan ya.
sebagai pendahuluan, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, di masa pandemi seperti ini, kira-kira apa yang sedang kita rasakan di rumah? Apa yang sedang menyeliputi hati dan pikiran kita? Mungkin rasa takut, rasa bimbang. Nah, bagaimana dalam rasa takut bimbang itu? Kesempatan ini Tuhan boleh menguatkan kita dengan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya tadi 41 ayat 10 yang demikian bunyinya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Di masa-masa sulit seperti ini kita tahu kiri kanan, belakang, depan, mungkin kita sendiri sedang mengalami kesulitan. Tidak usah kita cerita ya karena kita sedang mengalami. Tapi di awal kita bertemu dalam persekutuan Ekumene bulan Agustus, Tuhan mau mengingatkan kita, orang beriman, jangan takut. Kenapa dikatakan jangan takut? Sebab aku menyertai engkau, Allah dalam konteks ini. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Kalau aku ini Allahmu, kenapa engkau harus bimbang? Yakinlah. Tidak hanya itu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Bagaimana Allah menolong kita? Yaitu dengan apa tadi? Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Dia akan pegang kita dengan tangan kanannya Tuhan. Dan tangan kanan Tuhan ini akan membawa kita kepada kemenangan. Konteks Yesaya memang Nabi Yesaya sedang mengalami masalah dengan saat itu ya orang-orang Israel, orang pilihan Allah ini. Karena memang situasi saat itu, apalagi kalau kita lihat bacaan kita di pasal 40. Ini bagian kedua kan, pasal 40 sampai dengan pasal 48. Ada apa dalam pasal 40 sampai 48 ini? Rupanya bicara tentang Tuhan membangkitkan pembebas. Jadi kalau Allah itu ada bersama orang beriman di sini dalam konteks ini, maka pasti ada satu pertolongan, ada satu jalan, ada satu kekuatan yang memegang kita untuk supaya apa? Kita dapat melewatinya. Nabi Yesaya ini dia berada dalam konteks 4 raja yang memerintah. Ada Raja Uzia, ada Yotam, ada Ahaz, ada Hizkia. Dari tahun 700 sampai 650 sebelum Masehi, 50 tahun masa dia. Dan ada 4 raja pada masa itu. Dan dikatakan di usia di tahun 680 Yesaya ini wafat. Ini konteks yang sedang dihadapi oleh orang beriman. Bahwa orang beriman itu saat dia berada dalam situasi yang sulit, orang beriman jika dia menghadapi ada kekuatan-kekuatan di dunia ini yang membuat dia bimbang dan takut, gak boleh takut, gak boleh bimbang, gak boleh khawatir. Kalau kita ambil 5 jari ini, takut itu 5 huruf. Di depan T, di belakang T. Supaya manusia nggak takut, dia harus memang cari Tuhan. Mengawali segala sesuatu itu bersama Tuhan. Kalau dia mengawali segala sesuatu bersama Tuhan,
Jangan lupa di akhirnya dia harus cari Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Nah, jika dia mengawali sesuatu bersama T yang pertama Tuhan dan mengakhirinya di dalam Tuhan, mungkin sebagai manusia, lah gimana dari tengah-tengah kehidupanku, kan aku di depan di belakang, lah di tengah-tengah kehidupan yang aku mau sampai di akhir, bagaimana dengan aku? Bukankah aku bisa takut dan khawatir? Oh, jangan begitu. Kata takut itu ada huruf K loh di tengah, Ibu Bapak. Kenapa tengah itu ada huruf K? Karena ada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, gitu loh. Nah, kalau ada Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, kenapa harus takut? Kenapa harus bimbang? Untuk itu ayat 10 mengatakan, enggak boleh gitu, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Jangan bimbang, gitu loh. Aku yang memegang engkau dengan tangan kananku. Untuk itu nanti sesudah ini ada lagu yang Bain spesial mempersembahkan buat kita. Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu memang who knows. Tidak ada yang tahu. Tapi orang beriman dengan kedekatannya dengan Tuhan, mata batin rohaninya itu pasti bisa. Tanda-tanda yang Tuhan kasih. Dia bisa tahu ini Tuhan sedang apa. Tuhan sedang menegur apa. Tuhan sedang berbicara apa. Ibu bapak saudara-saudara yang berbahagia yang berada di rumah. Kita tidak bertemu di Ramayana ya. Kita tidak bertemu di Solo. Tapi nanti kita di mana saja sekarang Bapak Ibu Saudara berada dan sedang buka YouTube channelnya Oikumene Surakarta, kita disapa saat ini. Allah menyapa kita, jangan takut. Jangan bimbang. Yakinlah tangan Tuhan yang sedang memegang kita. Dan membawa kita melewati semua kekhawatiran itu. Belajarlah mulai merubah mindset kita. Belajarlah merubah pola pikir kita. Takutku dulu bersama Tuhan, sekarang tidak. Bimbangku barusan aku lalui, sekarang aku enggak lagi. Kenapa? Dia ada bersama dengan aku. Mari kita lewati masa ini. Masa pandemi ini. Banyak berdoa. Tidak boleh banyak menyalahkan siapapun. Siapapun pemimpin, siapa saja. Manusia, tetangga, orang tua, saudara, tidak ada. Karena Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi. Tinggal di balik itu, apa yang mau kita lihat dengan kacamata iman. Tuhan punya rencana apa? Sehingga sebagai penutup, di bulan Agustus ini di sebelah kanan saya ada TNI. Kenapa? TNI itu selalu ada bersama dengan rakyat kan. Dan Ekumene kalau berbakti biasa setiap Senin terakhir pasti bersama dengan TNI, polisi. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks kita sekarang yang memasuki kemarin loh ya, hari ulang tahun bagi kami, atau nanti kita beberapa minggu yang lalu, 31 kita akan bersama menikmati persekutuan Ekumene daring ini. Kita tahu tema 2020 itu Indonesia maju. Kita tentu maju bersama dengan TNI dan rakyat, polisi membuat Indonesia maju. Nah, kalau kita semua bergandengan tangan, kalau kita semua menjadi satu, tidak melihat latar belakang apapun, tapi kita anak bangsa, NKRI harga mati kan, maka Indonesia akan maju. Berikan tangan kita untuk bergandengan tangan. Berikan hati kita untuk berdoa bagi bangsa, bagi pemimpin, bagi siapapun, bagi yang sedang dirawat di rumah sakit, bagi para medis,
bagi semua orang yang menjadi sukarelawan. Dengan begitu, tema 2020 Indonesia Maju benar-benar akan maju dan anak cucu kita akan merasakan, menikmati Indonesia yang maju karena kita bersatu, karena kita tidak takut, karena kita tidak bimbang, karena Allah memegang tangan kita untuk membawa kita kepada kemenangan. Kita akan menang menghadapi pandemi ini. Kita akan dapat melewatinya karena Allah, Tuhan beserta kita. Amin. Kita akan nikmati satu pujian dari Mbak Iin. Waktunya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Terima kasih Mbak Iin. Ibu Bapak Saudara yang berbahagia, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pak Agus dari Korem akan memimpin untuk bangsa dan negara, dan kami yang lain. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mulai dengan tanda kemenangan, tanda salib bagi kita. Bapa di dalam surga yang kami muliakan di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami percaya bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkau Tuhan yang telah memilih kami. Dan saat ini kalau Engkau tempatkan setiap kami anak-anak-Mu atas bangsa Indonesia, sungguh Tuhan, kami pun bersyukur atas semuanya. Demikian kalau kami sudah boleh Engkau izinkan memperingati bangsa ini kemerdekaannya yang ke-75. Sungguh kami percaya Tuhan, di balik semuanya itu, rancangan-Mu yang terbaik bagi bangsa kami. Kami percaya
usia yang ke-75 tahun Indonesia yang merdeka, kami percaya akan disertai dengan kemerdekaan-kemerdekaan di dalam berbagai bidang Tuhan. Sehingga semuanya itu akan membawa kesejahteraan, akan membawa kemakmuran bagi seluruh bangsa ini. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau tempatkan atas bangsa dan negeri ini, mempunyai satu kewajiban bersama-sama untuk mendukung, untuk membawa bangsa ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Sebab itu kami percaya Tuhan, Engkau tertuju, hatimu Tuhan tertuju kepada bangsa dan negeri kami Indonesia. Dan sungguh kami percaya, Tuhan, negeri ini pun berdiri atas rencana-Mu. Sebab itu kami serahkan negeri ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu ya Bapa. Baik pemerintah bangsa kami, dari presiden kami, wakil presiden kami, para menteri-menteri yang ada, demikian gubernur-gubernur yang ada atas bangsa kami, demikian setiap bupati, wali kota yang ada atas setiap daerah, demikian setiap camat, lurah, bahkan RT RW sekalipun yang ada di sekitar kami di mana anak-anak-Mu berada. Dari tempat ini Tuhan, dengan bersehati akan setiap anak-anak-Mu, kami berdoa kiranya Tuhan turunkan urapan-Mu bagi mereka. Hikmat marifat yang daripada Tuhan kiranya mengalir turun atas pemerintahan bangsa kami. Demikian atas setiap MPR DPR yang ada, baik itu dari pusat sampai daerah. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menetapkan, untuk mengatur segalanya Tuhan. Sehingga bangsa ini akan dibawa ke arah yang lebih baik lagi. Dibawa kepada suatu kemakmuran demi kemakmuran. Dan kami percaya di balik semuanya Tuhan, bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Terima kasih Bapa. Demikian kami berdoa untuk setiap aparat-aparat yang ada atas bangsa kami. Kami mempunyai kewajiban untuk mendukung setiap mereka, baik aparat TNI Polri, baik itu aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan, kehakiman, bahkan yang lain yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan, kiranya Engkau juga menjamah, mengurapi mereka. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang duduk di dalam pemerintahan bangsa ini, kami berdoa hikmat yang daripada Tuhan terus akan mengalir bagi mereka. Dan melalui anak-anak-Mu Tuhan, akan muncul suatu kebenaran yang akan membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Kami percaya Tuhan, dengan situasi yang saat ini bangsa kami hadapi, di mana merebaknya virus COVID-19, kami juga mengerti di balik semuanya itu Tuhan ada rencana-Mu. Dari apa yang boleh kami alami, kami percaya Tuhan, kami boleh semakin bergandeng tangan, kami boleh semakin bersatu dengan yang lain, atau bahkan mengingatkan kepada setiap kami untuk kami memiliki waktu-waktu untuk Tuhan, di mana kami boleh berdoa, kami boleh menyembah, kami boleh mendengar firman-Mu, baik mungkin yang ada di gereja maupun di tempat kami masing-masing. Kami percaya dengan situasi saat ini Tuhan, Engkau punya rencana yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, melalui situasi yang saat ini sedang kami hadapi bersama-sama, biarlah bangsa ini saling bergandeng tangan, sehingga negeri kami Indonesia tetap utuh dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jauhkan dari segala rongrongan, jauhkan dari segala hal yang ingin mengubahkan NKRI dengan paham-paham yang lain ya Tuhan. Kami percaya masih banyak anak-anak-Mu yang menangis untuk negeri ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap melihat bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini seutuhnya ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memulihkan bangsa kami Indonesia. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami peralaskan doa dan sembahyang serta permohonan kami. Amin. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami
saudara-saudara yang menderita di rumah sakit karena penyakit-penyakit yang mereka derita. Tuhan tolong datang melawat. Para lansia yang ada di panti-panti Wreda, anak-anak yang ada di panti-panti asuhan, Tuhan tolong berkati. Anak-anak kami yang sudah mulai tahun ajaran baru, Engkau berkati dari tingkat TK, PAUD sampai SMA, SMK. Bahkan yang kuliah akan mulai kembali, Tuhan tolong berkati anak-anak kami. Berkati mereka yang ada di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri. Berkati semua kami dalam pergumulan kami sebagai suami, sebagai ayah. Berkati kami sebagai istri, sebagai ibu, dan berkati kami sebagai anak dan sebagai keluarga. Berkati kota Solo, semua pemimpin yang ada, dari Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, sampai tingkat RT. Tuhan memberkati. Berkati masyarakat yang ada di kota Solo, dalam semua aktivitas kegiatan mereka. Inilah doa, syukur, syafaat yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Pujilah Tuhan karena Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Amin. Biarlah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia merdeka, bebas dari COVID-19. Kita akan masuk di dalam doa penutup, tetapi sebelumnya kita akan pujikan satu pujian Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hati kami rindu Tuhan, hatiku rindu melihat curahan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ibu bapak saudara yang berbahagia, sampailah kita di penghujung persekutuan Oikumene Surakarta. Untuk itu angkatlah hati masing-masing kita boleh menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita dimanapun berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.